Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Hari ini Kato akan bahas implementasi nilai ASN berakhlak di Basarnas. Selamat siang Ayu. Selamat siang Ayu. Siang. Jadi teman-teman, sebelum Katong masuk ke kasus nih, beta mau kasih ingat untuk teman-teman, kalau Katong punya tujuan diskusi di saat ini tuh, Katong menganalisis kasus positif dan negatif di Basarnas, lalu Katong lihat akan punya penerapan nilai ASN yang berakhlak, lalu Katong akan belajar dari kedua kasus tersebut. Oke Ayu, beta setuju. Jadi Katong bisa membandingkan bagaimana nilai-nilai kayak integritas, profesionalitas itu mau diterapkan atau diabaikan begitu. Oke, kalau gitu Katong mulai diskusi saja nih ya. Berarti Katong mulai dari kasus yang positif terlebih dahulu. Di antara teman-teman nih, siapa yang bisa jelaskan bagaimana Katong di Basarnas menerapkan nilai ASN yang berakhlak, lalu pada saat evakuasi di speedboat di Maluku waktu beberapa bulan yang lalu itu? Bet juga Payu. Pas Oke, kau silakan. Januari itu kan ada speedboat tenggelam di Manipa. Lalu tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, TNI Angkatan Laut, Polair, dan masyarakat di daerah setempat tuh langsung turun tangan. Dong berhasil evakuasi korban dengan cepat. Itu menunjukkan nilai integritas, profesionalitas, dan kerjasama yang baik. Yang menarik tuh bagi beta ya, yang menarik tuh biar gelombang tinggi dan visibilitas yang terbatas tuh tim tetap bisa berkoordinasi lancar. Itu juga menunjukkan nilai inovatif dan kolaboratif yang tinggi. Itu sudah. Ini contoh nyata kalau ASN berakhlak dijalankan, hasilnya bisa menyelamatkan nyawa dan membangun kepercayaan publik lain. Betul, beta setuju lah dengan teman-teman yang kakak dong pendapat. Karena kalau Katong kerjasama itu akan bisa jadi kerjasama antara lintas instansi itu berarti akan benar-benar bisa menjadi kunci keberhasilan bagi Katong di operasi SAR. Betul Kaseng? Betul. Oke. Karena tadi kasus yang pertama, kasus yang positif, kan Katong bahas dua kasus nih, jadi Katong sekarang bahas kasus yang negatif. Kalau gitu, siapa yang mau jelaskan secara singkat akan pung kasus yang negatif itu tentang dugaan korupsi pengadaan truk rescue carrier vehicle kemarin itu? Beta Ayu. Sekarang mari Katong bahas kasus negatif, gitu. Coba yang bisa. Kalau kasus ini akan melibatkan mantan Sestama, Basarnas, dan dua terdakwa lain. Kalau yang kita baca dari materi dong jatuhi hukuman karena penyalahgunaan wewenang dan pengadaan truk yang sing transparan. Ini sudah jelas melanggar nilai ASN berakhlak, terutama integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Begitu Ayu. Betul. Kasus ini akan paling bikin rugi negara, akan bikin ketumpung kepercayaan par publik tuh jadi menurun. Beda jauh dengan kasus evakuasi speedboat. Oh, berarti ini penting para pengawasan internal lain yang pelatihan etika profesional. Tanpa itu peluang terjadinya pelanggaran semakin besar. Berarti kalau dari teman-teman yang kakak kan penjelasan itu dari kedua kasus ini akan memberikan pelajaran yang berbeda-beda tuh. Yang satu lihatkan penerapan nilai berakhlak yang paling baik sudah tuh karena Katong berhasil evakuasi. Terus yang satu lagi karena ya akibat dari pelanggaran nilai tersebut tuh. Kalau begitu menurut kakak dan teman-teman lain nih, apa pelajaran utama yang bisa Katong ambil dari dua kasus ini, kasus positif dan kasus negatif? Yang pasti nilai ASN yang berakhlak itu harus Katong jalani dengan konsisten supaya operasi itu akan berjalan efektif, lalu kepercayaan publik juga tetap terjaga. Pelajarannya juga selain itu penguatan pengawasan internal dan transparansi anggaran penting para menjaga mencegah kasus tuh jangan ada korupsi. Betul. Betul. Beta setuju tuh. Kerja nih, setuju saja nih. Oke. Lalu Katong mesti ingat lagi dari kesimpulan dan yang kakak kadang suka
pernyataan itu katong mesti ingat kalau budaya kolaboratif antara katong punya instansi di Basarnas dengan instansi lain seperti tentara, habis itu Polairo dengan masyarakat lokal juga akan perlu masih kuat lah. Oke, ada yang mau bicara lah? Sampai situ saya. Kayaknya itu saja Kapai. Singkat saya, kalau begitu singkat terima saja. kasih teman-teman atas diskusinya di siang ini. Semoga pembahasan kali ini akan bisa menjadi inspirasi per katong semua, lalu katong bisa terapkan akang di masukkan dalam nilai ASN yang berakhlak di tempat katong kerja atau nanti katong di pos-pos nanti. Kalau gitu, sampai jumpa di diskusi berikutnya kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, Ayo, yuk. sampai jumpa. Terima kasih. Ayu. Dah. Dadah. Ada. Oke.